Megatron! I am Optimus Prime. Film ini dimulai dengan Orion Path yang diam-diam memasuki sebuah ruangan, tampaknya sedang mencari sesuatu yang tak terduga. Secara tiba-tiba, muncul hologram yang menceritakan kisah Primus, sosok yang mengorbankan kekuatan hidupnya demi planet Cybertron untuk menciptakan perdamaian. Semua ini berkat kekuatan besar yang terdapat dalam Matrix. Ketika penjaga menyadari bahwa Orion adalah Optimus Prime yang sedang menyusup, mereka mulai mengejarnya di atas kota. Namun, D-19 yang merupakan Megatron di masa depan, berhasil mengalihkan perhatian penjaga dan menyelamatkan Orion. Mereka pun terlibat dalam diskusi ringan, di mana D-19 mengingatkan Orion untuk berperilaku baik dan tidak membuat masalah, mengingat mereka adalah penambang sederhana. Elita, kepala penambang, menunjukkan semua orang yang bekerja. Namun, Orion mengalami masalah yang mengakibatkan ledakan, memaksa semua orang untuk mengungsi. Meskipun Elita meminta mereka mematuhi aturan, Orion tampaknya tidak dapat mengendalikan situasi. D-19 berhasil melarikan diri, tetapi Elita dipecat karena dianggap tidak mematuhi protokol yang ditetapkan. Orion berusaha menjelaskan kepada penjaga bahwa Elita tidak bersalah, tetapi saat mereka menghadapi Megatron, keduanya kembali dihukum. Dalam situasi ini, Optimus bertanya mengapa mereka selalu diperlakukan seperti sampah, seolah-olah tak berharga. Mereka tengah mencari Matrix yang hilang, yang menjadi sumber energi vital bagi mereka. Sayangnya, mereka menerima pesan bahwa tidak ada kemungkinan untuk menemukan Matrix saat ini. Namun, mereka diingatkan untuk bersenang-senang karena hari berikutnya akan menjadi hari ke-5000. Orion mendengar hal ini mengusulkan agar 16 orang berpartisipasi dalam kompetisi, meskipun banyak yang ragu karena mereka adalah robot penambangan yang tidak memiliki kemampuan untuk bertransformasi, berguling, atau terbang. Namun, Optimus memiliki ide yang menarik. Hari berikutnya, menjelang kompetisi, Orion membawa D-11 ke tempat lain dan menanyakan kemana mereka akan pergi. D-11 merasa khawatir karena mereka akan melewatkan kompetisi. Setelah tiba di lokasi, D-11 melihat banyak idolanya, termasuk Sentinel. Sentinel mulai memberikan pidato, mengingatkan mereka bahwa telah berlalu 50 siklus sejak Quinten menyerang, yang mengakibatkan kematian para pemimpin dan hilangnya Matrix. Pada saat itu, Orion memasang pendorong pada D-16, dan tanpa diduga mereka menembakkan energi ke arah arena kompetisi, mengejutkan seluruh penonton. Suasana menjadi tegang karena tak ada yang menduga partisipasi mereka. Dari semua pesaing, Megatron menunjukkan keunggulan, meskipun ia terluka di akhir pertandingan. Ia berpesan kepada Orion agar tetap semangat dan percaya bahwa mereka bisa menang bersama. Namun, D-11 merasa tertekan karena selalu terjebak dalam masalah saat membantu Orion. Kini mereka harus siap menghadapi tantangan baru. Meski Optimus meyakinkan bahwa situasinya tidak seburuk yang dibayangkan, D-11 tetap khawatir akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Kemudian, mereka melihat Ratu Gelap yang tampak kesal, mengisyaratkan bahwa kompetisi mereka telah berantakan. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi ke pusat layanan dan tidak akan kembali untuk menemui siapapun. Seiring dengan itu, mereka dilempar ke dalam ruangan dan pintu terkunci. Tak lama kemudian, Bumblebee muncul, memberitahu mereka bahwa dia terkurung di sana tanpa jalan keluar, dan tugas mereka adalah mencari sesuatu yang berguna di antara sampah. Namun, secara tak terduga, hologram lain muncul, menampilkan beberapa koordinat dan meminta bantuan, menyampaikan bahwa Freer telah gugur dalam pertempuran melawan Intisari, sehingga mereka harus melindungi Orion. Matrix mengingatkan D-11 bahwa mereka perlu mencari Matrix dengan segera. Namun, Megatron merasa frustrasi, mengatakan bahwa semua usaha mereka berujung pada kegagalan dan tidak ada yang muncul ke permukaan. Dia mempertanyakan kemampuan D-11 untuk menemukan jalan keluar,
dan ketiga sahabat itu pun sepakat untuk melarikan diri. Saat mereka berusaha melarikan diri dengan kereta terakhir, mereka bertemu dengan Elita, yang meski mencintai mereka, terpaksa melaporkan bahwa mereka terjebak di kereta. Begitu mencapai permukaan, kereta mulai bergerak, namun Elita berusaha kembali ke kota. Orion mengingatkan bahwa mereka harus menemukan Matrix, sehingga mereka mengikuti koordinat yang diterima. Ketika mereka bergerak menuju tempat yang dituju, tampaknya mereka mengalami penyergapan dan harus bersembunyi, mengingat tempat itu mendeteksi semua jenis kehidupan. Mereka memasuki gua yang gelap, di mana mereka menemukan Primus yang hilang dalam pertempuran. Meskipun mereka berharap untuk menemukan Matrix, mereka menyadari bahwa Alpha Trion sudah tidak bernyawa, tetapi percikan energi yang tersisa masih menyala. Mereka memberinya energi agar terbangun, dan Alpha Trion yang berpikir bahwa mereka masih berada dalam masa perang, meminta maaf kepada Orion atas kekecewaannya. Dia menjelaskan bahwa karena mereka kehilangan Matrix, mereka harus mencari Energon. Namun, Alpha Trion memberitahu mereka bahwa Sentinel bukanlah pelindung mereka, dan semua yang mereka jalani selama ini adalah kebohongan. Alpha menunjukkan melalui hologram bahwa ribuan abad yang lalu ada pertemuan rahasia di mana mereka sepakat untuk meminta informasi dari Sentinel. Namun, mereka tidak sendirian. Meskipun perdamaian tampak dekat, Sentinel mengkhianati mereka dengan memanfaatkan kekuatan Cybertron. Matrix hanya bisa digunakan oleh orang yang dianggap layak oleh Primus. Semua orang terkejut mendengar hal ini, tidak percaya bahwa Sentinel telah berbohong kepada mereka selama ini. D11 bertanya kepada Alpha Trion tentang alasan dibalik pengkhianatan Sentinel, dan Alpha menjawab bahwa semua itu demi kesepakatan dengan pemimpin baru Cybertron, Quinton. Mereka juga menyadari bahwa Matrix tidak ada, menghilang tanpa jejak. Di saat yang sama, pasukan Sentinel tiba dengan kapal Quintesson. Sentinel, dengan menyesal, meminta maaf karena tidak memiliki cukup energi. Semua orang pun mempertanyakan apa yang diinginkan oleh Quintesson, mengingat banyaknya energi yang diminta. Sentinel menginginkan pengampunan dan juga memerintahkan untuk meningkatkan pengorbanan mereka. D11 merasa sangat kesal dengan pekerjaan penambangan yang berat. Dia menuduh bahwa Sentinel adalah pengkhianat, mengingat semua usaha yang telah dia lakukan untuk melunasi utang. D11 merasa hidupnya telah menjadi kebohongan, meskipun di dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Orion mengkhawatirkannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, Megatron tidak segan-segan menyalahkan Prime, menganggapnya telah melanggar protokol dan hanya memikirkan kepentingan sendiri. D15 yang kesal mengatakan bahwa dia tidak akan beristirahat sebelum melihat Sentinel menderita. Alpha Trion menyela, menjelaskan bahwa tidak ada perdana yang lahir tanpa percikan, menandakan bahwa Sentinel telah mengingkari mereka sejak awal. Mereka pun merencanakan pelarian menuju pegunungan karena pasukan Sentinel mulai mendekat. Orion bersikeras untuk membantu Alpha Trion, tetapi Alpha menegaskan bahwa setiap perdana memiliki misi, dan milik Orion akan segera tiba. Sementara itu, pasukan Sentinel menyerang, tetapi berkat kerjasama, mereka berhasil mengubah keadaan dan mengalahkan musuh. D11 merasa aneh ketika Orion kembali, dan mereka pun mendiskusikan Sentinel. D11 mengungkapkan keraguan dan kekecewaannya terhadap pemimpin, bertekad untuk tidak mempercayai siapapun lagi. Namun, saat mereka ditangkap oleh penjaga elit, mereka dianggap sebagai mata-mata dan dijadikan tahanan. Di tengah ketegangan, D11 mengungkapkan jati dirinya dan menolak menjadi tawanan. Dia ingin membalas semua yang telah terjadi. Pertarungan pun dimulai, dan meskipun tampaknya Starscream akan menang, D11 menunjukkan kekuatannya dengan mengalahkan lawan.
Saat Orion mendekatinya, dia memperingatkan D11 untuk tidak menghabisi Starscream, karena musuh sebenarnya adalah Sentinel. D11 pun merasa terpaksa melepaskan Starscream dan memberitahu semua orang bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menunjukkan belas kasih. Ketika pasukan Sentinel menyerang lagi, mereka berhasil mengalahkan musuh. D11 bangkit dan mendengarkan Alita yang menjelaskan semua yang terjadi, termasuk bahwa setengah dari penjaga telah ditangkap. Orion merasa sangat marah dan menyalahkan dirinya atas semua kesalahan. Alita mengingatkan bahwa harapan dan intuisi mereka adalah kunci untuk memecahkan masalah. Dalam upaya untuk mengatasi pengkhianatan yang terjadi, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun awalnya ditolak, sebagian dari tim Garda Elit akhirnya setuju untuk bergabung dengan mereka. D11, yang kini dianggap sebagai tahanan Sentinel, dihadapkan dengan tuntutan sebagai pengkhianat, dan semua berusaha mencari cara untuk membalikkan keadaan. Mereka telah menipu semua orang sepanjang hidup mereka. Sentinel L berkata, jika ada yang percaya pada ucapannya, itu adalah kebenaran bagi semua. Namun, dia merasa tertekan ketika Megatronus Prime menegur bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai keberhasilan yang sama. Sementara itu, Orion berbicara kepada para penambang, memberitahu mereka bahwa meskipun dia tidak banyak berkontribusi, dia menemukan kebenaran bahwa Sentinel adalah pembohong. Selama ini, mereka seharusnya hanya mengerjakan apa yang mereka lahirkan, yaitu peralatan konversi, untuk mendapatkan kebebasan. Kali ini, dia menawarkan mereka untuk memilih sisi dan bergabung dengannya melawan Sentinel. Semua orang bersatu mendukung Orion. Dari kejauhan, D11 bangkit, dan meskipun ada yang memperingatkannya untuk tidak bertindak, dia tetap melangkah maju. Ketika Elite tiba untuk melindungi mereka, Orion mengambil kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Meski D11 menantang Orion, dia menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih berarti daripada melindungi semua orang. Mereka berhasil menyusup dan melakukan siaran langsung, mengungkap bahwa Sentinel selalu berbohong. Dalam keadaan marah, D11 berlari menuju Sentinel, ingin menghadapi perbuatannya. Namun Orion menegur untuk tidak melakukan hal yang dapat merusak peluang mereka. Ketika D11 terpaksa harus melawan perasaannya, Orion mencoba melindunginya dari konsekuensi buruk. D11 merasa lelah terus-menerus diselamatkan, sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan jalan masing-masing. Di saat yang bersamaan, Orion terjatuh ke dalam kegelapan, di mana D11 mengalami perubahan yang mengerikan. Dia mendengar suara yang menunjukkan jalan menuju masa depan Cybertron dan menyadari kekuatan baru yang dimilikinya. Dia bertekad untuk membimbing semua orang menuju harapan baru, menghindari jebakan yang telah menipunya sebelumnya. Di tengah kekacauan, Optimus Prime muncul dan meminta D11 untuk menghentikan segala tindakan destruktif. Megatron menanggapi bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, dan bahkan menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Namun, Optimus tetap berupaya untuk mengajak Megatron bekerja sama demi masa depan yang lebih baik. Megatron mengiyakan, tetapi dengan syarat bahwa mereka harus mengatasi semua penghalang yang ada. Dalam pertempuran yang sengit, Optimus dengan kekuatan Matrix berhasil mengatasi Megatron. Akhirnya, Optimus menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengubah dunia, tetapi sayangnya Megatron justru menghancurkannya.
Dalam pertemuan kembali, Dinenap dan Orion mengenang pertemuan pertama mereka, di mana keduanya saling berbagi ketertarikan pada Megatronis dan menjalin persahabatan.